Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali dengan kimia dengan saya. Nah, di sini kita akan belajar materi baru yaitu tentang hidrokarbon. Baiklah, dipersiapkan ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mungkin ada yang sudah pernah dengar apa itu hidrokarbon? Atau mungkin sudah pernah membaca. Nah, apa artinya? Hidrokarbon itu adalah terdiri dari hidro dan juga karbon. Maka hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya mengandung atom karbon atau C dan hidrogen atau H. Jadi di sini hanya C dan H saja. Diingat-ingat ya, hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya mengandung atom C dan H saja. Atom karbon merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup dan di alam. Nah, senyawa dari atom karbon ini menduduki jumlah yang terbanyak. Perhatikan, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Nah, mari kita cari jawabannya ya. Keunikan atom karbon. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kita ingat kembali, elektron valensi itu adalah elektron terluar. Nah, untuk atom C dengan nomor atom 6, maka konfigurasinya adalah 2,4. Nah, elektron valensinya di sini adalah 4. Baik, atom karbon itu dapat berikatan dengan 4 atom yang lain. Nah, karena elektron valensinya 4. Begitu ya. Ciri yang kedua yaitu atom unsur karbon itu ukurannya relatif kecil. Nah, yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, itu tadi ya, 3 keunikan dari atom karbon. Ingat-ingat. Kemudian, susunan rantai karbon. Nah, untuk rantai karbon, susunannya kita bagi menjadi 3 dulu ya. Yang pertama adalah rantai lurus, yang kedua rantai bercabang, dan yang ketiga adalah rantai tertutup atau siklik. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, rantai lurus dulu. Coba perhatikan gambar. Kalau rantai lurus, susunannya ke atom karbon adalah lurus. Kita bandingkan dengan rantai bercabang. Nah, kalau rantai bercabang ada cabangnya, ini di rantai nomor 2. Jadi, ada yang lurus dan juga ada yang bercabang ke bawah. Nah, bandingkan dengan rantai yang tertutup atau siklik melingkar bentuknya. Jadi rantainya tertutup. Seperti itu. Nah, bisa dibedakan ya antara rantai lurus, rantai bercabang, dengan rantai tertutup. Nah, sekarang untuk rantai lurus dan rantai bercabang, coba perhatikan gambarnya. Itu sama-sama rantainya terbuka. Jadi kita bedakan dengan yang tertutup. Kalau tertutup itu bentuknya siklik, melingkar, tertutup. Nah, coba bandingkan dengan yang nomor 1 dan nomor 2, itu sama-sama rantainya tidak tertutup alias terbuka. Bedanya hanya yang satu bercabang, yang satu tidak. Nah, maka untuk rantai lurus dan rantai bercabang ini disebut rantai terbuka atau alifatik. Nah, rantai terbuka ini terdiri dari rantai lurus dan rantai bercabang. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, posisi atom C pada rantai karbon. Nah, posisi atom C ini nanti ada 4. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, atom C primer. Atom C primer ini adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Nah,
pada gambar ini yang ditujukan oleh panah ya, dilihat bahwa atom C tersebut mengikat satu atom C yang lain yang sebelah kanannya. Hanya satu atom C yang lain. Maka dia disebut C primer. Nah, untuk membandingkan, mungkin kita akan lihat di atom C yang kedua. Perhatikan. Atom C yang kedua itu adalah atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lain. Perhatikan contoh. Nah, pada gambar yang tengah ini yang ditujukan oleh panah. Nah, pada atom yang C di tengah, dia mengikat sebelah kiri satu atom C, sebelah kanan satu atom C. Jadi dia yang tengah itu mengikat dua atom karbon sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka yang tengah ini dia yang disebut atom C sekunder. Bisa dipahami ya bedanya sama yang primer ya. Kalau yang primer mengikat satu atom C yang lain. Nah, kalau yang sekunder mengikat dua atom C lain. Untuk yang ketiga adalah atom C tersier. Atom C tersier adalah atom karbon yang terikat langsung pada tiga atom karbon yang lain. Perhatikan, C yang ditunjuk oleh panah. Nah, perhatikan C tersebut. Sebelah kiri dia mengikat satu C, sebelah kanan dia mengikat satu C, di bawahnya juga dia mengikat satu C. Berarti dia mengikat tiga atom karbon lain. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, bawah juga satu. Nah, C yang seperti ini maka disebut C tersier. Mudah ya anak-anak ya. Nah, posisi yang keempat, atom C kuarterner. Atom C kuarterner adalah atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Perhatikan, di C posisi paling tengah sendiri. Lihat ya, dia mengikat siapa saja. Sebelah kiri mengikat C, sebelah kanan mengikat C, atas mengikat C, bawah mengikat C. Otomatis dia mengikat 4 atom karbon yang lain, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, bisa dipahami ya, dan juga dibedakan antara C primer, sekunder, tersier, kuarterner. Nah, gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya untuk lebih jelas lagi, maka perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan struktur senyawa berikut ya. Di sini ada beberapa atom karbon yang disusun menjadi satu senyawa. Nah, coba tentukan C primernya ada berapa, sekunder berapa, tersier berapa, dan kuarterner ada berapa. Perhatikan anak-anak. Kita mulai dari cari C primer dulu. C primer tadi yang bagaimana? C yang mengikat satu atom C lain. Nah, ada berapa? Kita cari. Coba, ketemu berapa anak-anak? Cari C yang hanya mengikat satu atom C lain. Ya, di situ sudah ada tandanya. Satu kayak satu derajat itu ya, ada satu bundaran kecil di atas, itu artinya primer. Oke, kita hitung yang ada kode 1, diperhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, C primernya ada 5. Sambil diperhatikan, mana tuh yang primer itu? Tadi yang mengikat satu atom C lain, yang di situ sudah dikasih tanda angka 1 ya. Nah, dipahami baik-baik. Oke, C primernya ada 5. Kemudian C sekunder. C sekunder itu yang mengikat 2 atom C lain. Coba perhatikan, kalau di gambar sudah dikasih tanda yang ada tandanya 2. Nah, ada berapa? 1, 2, 3. Oke, C sekunder ada 3. Lanjut, C tersier ada 1 yang ada kodenya 3 ya. Kemudian C kuarterner juga ada 1. Nah, dipahami baik-baik gambarnya sama pengertiannya tadi. Dipahami lagi. Nah, untuk lebih memantapkan lagi
kejelasan kalian tentang materi ini, kita latihan ya. Tentukan C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner pada senyawa berikut. Nah, 1, 2, dan 3. Caranya sama. Tentukan C primer, sekunder, tersier, kuarterner pada masing-masing senyawa berikut. Nah, jika anak-anak lupa, coba perhatikan lagi, dibuka lagi untuk video sebelumnya, C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Oke, sampai di sini anak-anak jelas ya? Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang materi, tentang hidrokarbon ini. Dan terima kasih karena sudah memperhatikan, sudah mempelajari dengan baik, dan juga sudah mengerjakan soal latihan. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar di rumah, anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.